Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Planter di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Sugeng. Kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berpotensi membahayakan keselamatan para planter saat menjalankan tugas di lapangan. Jadi apa saja hal-hal yang membahayakan tersebut? Silahkan ikuti video berikut ini secara lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, tawon atau nama lainnya di tiap daerah berbeda. Ini altong atau kalau di Jambi tabun ya, kalau di Sumatera Utara altong, kalau di Jawa namanya tawon das. Sangat berbahaya ini teman-teman. Kalau kita terkena sengatan ini 3 ekor aja bisa kejang-kejang. Anak kecil, pernah ada kasus dulu di Kalimantan tahun 90-an, anak kecil sampai meninggal di serang lebah ini. Hati-hati, cara ngatasinya selain dibakar ada cara lain. Ini juga sarang cukup besar, sarang altong, tabun atau tabuan, ada juga yang nyebutnya tawon das. Ini adalah contoh korban sengatan tawon ya. Pak asisten terkapar pingsan nih. Cara mengatasinya adalah dengan cara disemprot insektisida maupun pakai racun nyamuk semprot itu. Dilakukan pada malam hari, kondisi gelap gulita, pakai senter, cari lubangnya, semprotkan obat nyamuk semprot pada lubang tersebut dan tutup. Nanti dalam waktu hitungan sekian menit sudah mati semua. Dibakar juga bisa, tapi tidak direkomendasikan karena akan berisiko menimbulkan kebakaran. Yang kedua, buaya. Ya teman-teman, hal yang berbahaya berikutnya adalah adanya buaya di perkebunan sawit ataupun sekitarnya. Jadi harus diwaspadai. Kenapa buaya ini bisa masuk ke suatu perkebunan? Ya karena populasinya di sungai-sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi ya, itu sangat tinggi. Anak buaya kalau berada di sungai itu tidak mampu bersaing dengan buaya besar, bahkan buaya besar itu cenderung kanibal makan buaya, anak-anak buaya ini. Sehingga anak-anak buaya yang masih sebesar lengan, sebesar kaki, itu berusaha mencari lokasi ya, ke parit-parit kecil untuk bertahan hidup, bisa cari makan ya. Jika 3 tahun ataupun 8 tahun yang lalu mereka masuk ke dalam perkebunan mencari makanan ikan-ikan kecil dan sebagainya, maka hari ini sudah 3 tahun ataupun 8 tahun buaya tersebut sudah cukup besar. Seperti yang ada di foto ini di suatu perusahaan ya, berada di simpang kanal tersier ini tadi. Simpang kanal tersier, fotonya diambil dari kanal sekunder dari atas barkas pengangkut TBS ya. Ya sejauh ini belum mengganggu, tetapi harus diwaspadai suatu saat jangan sampai ada konflik antara buaya dan manusia yang membahayakan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus melaporkan ke BKSDA setempat, mungkin perlu diamankan atau direlokasi ke tempat lain ya. Namun sebelum itu perlu dibuat amaran-amaran ya, agar terjadi kewaspadaan, tidak terjadi kelalaian di lingkungan tersebut yang membahayakan. Jadi pembuatan amaran seperti ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman, upaya lain yang dapat dilakukan jika ada buaya di
kawasan perkebunan adalah membuat atau menginisiasi adanya kawasan lindung setempat ataupun kawasan nilai berkonservasi tinggi NKT, ataupun istilah lainnya adalah High Conservation Value atau HCV. Jadi berapa luasan yang memungkinkan untuk bisa menampung adanya populasi buaya tersebut, seperti contoh di gambar ini, dan diberi fun fact bahwa itu adalah kawasan HCV ya. Buat amaran juga bahwa di lokasi tersebut dilarang melakukan aktivitas ya, berburu, menyetrum ikan atau meracun dan sebagainya yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, harimau Sumatera. Harimau masih banyak ditemui di Pulau Sumatera. Hampir semua provinsi di Sumatera masih terdapat harimau Sumatera tersebut. Jadi perkebunan sawit yang berdekatan dengan hutan lindung maupun hutan-hutan lainnya yang masih ada harimau, kita perlu waspada. Dan harimau ini sensitif kalau kita ada berbuat yang tidak baik ya, misalkan perselingkuhan dan sebagainya. Untuk komplek-komplek perumahan di perkebunan yang dekat hutan, biasanya harimau ini datang ngasih syarat bahwa dia tidak suka dengan perbuatan tersebut. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Yang keempat, ular kobra atau king cobra atau ular sanca yang biasanya berbahaya di perkebunan kelapa sawit. Planter ini ular kobra hampir terbijak saya, Tri. Sahabat planter, ular kobra di perkebunan sawit cukup banyak jumlahnya ya. Biasanya mereka hidup di semak-semak atau di kawangan, di rumpukan pelepah ataupun di ketiak pelepah sawit. Kenapa di ketiak pelepah? Di situ ada lorong-lorong sarang tikus. Ular kobra biasa ini sering memakan tikus di batang sawit. Sementara kalau king cobra walaupun jarang ditemui, tapi biasanya juga ada di perkebunan sawit. Jadi bagaimana cara mengatasi ular-ular tersebut? Sebenarnya ular tersebut kalau tidak terkejut maupun terinjak gitu, sebenarnya tidak akan menggigit kita. Tetapi kalau terjadi gigitan ular berbisa ini, segera ke dokter untuk minta disuntik anti bisa, karena bisanya bisa mematikan. Lalu untuk king cobra kita harus memanggil pawang ya, pawang ular untuk direlokasi ke tempat lain karena sangat berbahaya. Kalau kita kerja di perkebunan yang ancaknya itu menjadi sarang ular, itu sebaiknya pekerjaan dilakukan rame-rame ya, karyawan berbaris, saling sambil bicara, sambil ngobrol rame gitu, biasanya ularnya akan lari ke sebelah. Tetapi kalau karyawan dipencar ya, itu berbahaya, ada yang terjebak, nanti ular itu akan muncul. King cobra di kebun sawit biasanya cukup besar ya, cukup besar, dan begitu marah dan mengangkat kepalanya itu hampir setinggi manusia dan sangat berbahaya. Jadi itu yang bisa dilakukan terhadap adanya ular kobra di perkebunan sawit. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.